Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Warisul Rasyidus Saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kulama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Dilanjutkan dengan sholawat. Umma sholli wa sallim wa barik alaih. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, dan dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Afrida. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratil malaikatil mukarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil hamalatul arsi wa malaikatir rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa israil wa munkar nakir raqib atid malik ridwan alaihi salam. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karomati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadar Soro Siro Mu'aziz bi barakati fi ulumihi wa karomaihim li ustadina sayhuna al-mukarram mama Kiai Haji Mama Paki bin Bapak Haji Kurdi Sayhuna al-Mukarram Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsui. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Jainal Mustafa bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Mama Mali Murtado LC bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Mokhtar Gojali bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Saiful Ulun LC bin Fulan. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayhuna al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Sayhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki.
Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Furqon bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayyiduna Al-Mukarram Kang Habibul Maman bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki. Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Sanusi bin Fulan. Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Mentur. Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani. Al-Mukarram Ibu Yunita Andrian Sahwa binti Atat. Bi barokati ulumihi wa karomatihim sohibul wilayah tan kafi tan baiduri tan Yunus. Usulihim wa puruihim khususon ilaruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Kristafani. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Allah. Yahsabu anna malahu aqladah. Allah. Kalla la yubazanna fil hutamah. Allah. Wa ma adraka mal hutamah. Allah. Narullahil muqadah. Allahu Akbar. Allati tattali'u 'alal afidah. Allah. Innaha 'alaihim muqadah. Allah. Fi 'amadim mumaddadah. Allahu Akbar. Allahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tepat kepada Pak Ustadz kami persilakan. Kau dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayat. Lamnya kurang panjang. Hah? Lamnya kurang panjang. Kurang lama lam. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddu ladina kafaru law kanu muslimin. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujaw wa nazayyannaha. Nggak sampai. Dari mana? Ulang aja lah. Wa zayyanaha. Wa zayyanaha lin-nazirin. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Volumenya besarkan sedikit. Qala ya iblis. Udah lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Ola lam. Oh. Qala lam akal li asjuda li basyari khalaqtahu min solsoling Min solsoling min solsolim min hamiim jangan dipanjangkan. Min hamaim masnun. Berbalik. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata illa yaumiddin.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر ala على أن مسني الكبر وفي fabima على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق ولا تكن من القانطين qanitin ولا تكن من القانطين illa ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wa'fid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana nadhirum mubin kama anzalna 'alal muqtasimin sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Ahad kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para ulama-ulama, para sahabatnya, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini membahas tentang masalah yang membatalkan kepada wudhu. Sebelumlah dilanjutkan, tawasul dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon saya musoni biada kitab kasifatu saja salah sapinatun aja al hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi bayanil ahdasi nawaqinul wudu'i arba'atu asya'a ay ihdahadil asya'a. Di dalam ini pasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan kepada wudu. Nawaqidul wudu arba'atun. Jadi yang membatalkan kepada wudu ada 4. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu kemaluan kita, baik kemaluan depan ataupun belakang. Jadi perkara yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, baik dari depan ataupun dari belakang, maka itu batal. Atau perkara yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari lubang manapun selain kubul ataupun dubur, ketika salah satu dari kubul dan dubur tertutup karena asli bawaan lahir. Dengan demikian sebagai berikut. Contoh, kalau mohon maaf, ada orang manusia tidak mempunyai dari lahirnya kemaluan baik dari depan ataupun dari belakang, ya. Maka kalau kayak gitu, kalau melihat di sini, jikalaulah seseorang tidak mempunyai kemaluan baik dari depan ataupun dari belakang, maka jikalau ada hal yang keluar, bisa Anda membatalkan wudu. Kalau melihat di sini bisa. Kalau orang misalkan lahir tanpa punya kelamin dan juga dari belakang juga tidak ada lubang. Nah, ya. Jadi itu. Kalau orang kayak kita memiliki alat kelamin dari depan dan belakang, jikalaulah keluar sesuatu selain dari belakang dan depan, batal ada wudu. Kita punya kemaluan baik dari depan ataupun belakang. Nah, kalau ada sesuatu benda dari depan ataupun belakang yang keluar, maka batal. Nah, sekarang ada yang keluar tapi bukan dari kemaluan, batal enggak wudunya? Misalkan contoh gini, misalkan keluar dari perut dari sini, ataupun keluar dari sini, ataupun keluar dari tangan, kan ini bukan kemaluan. Batal enggak wudunya? Loh, kan udah disampaikan. Batal enggak? Apa sebabnya? Hah? Tadi kan yang batal itu, jikalau ada keluar sesuatu benda dari depan dan belakang, dari kemaluan yang udah ditentukan oleh Allah posisinya di situ. Sekarang, sesuatu benda keluar misalkan dari sini, dari tangan, dari perut, dari leher, dari sini, batal enggak wudu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Batal enggak wudu? Hah? Sok jawab, batal enggak wudunya? Yakin tidak batal? Oh, yakin tidak batal. Kenapa tidak batal wudu? Nah, ayo. Jikalau ada benda yang keluar bukan dari kemaluan kita, maka itu tidak batal wudu. Tuh.
Jadi yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang di sini, nah, rihun, hada, nah, sesuatu yang keluar adalah dapat membatalkan wudhu adalah rihun. Kata rihun adalah angin. Nah, dapat membatalkan wudhu baik keluar dari kubul ataupun dubur. Mohon maaf, memang pernahkah keluar angin dari depan? Hah? Pernah enggak? Tapi di sini tuh keluar angin membatalkan wudhu baik keluarnya dari kubul ataupun dari dubur. Selama ini pernah enggak keluar angin dari depan, baik laki-laki ataupun perempuan? Keluar angin dari depan. Hah? Pernah enggak? Enggak pernah, Pak Ustaz. Enggak pernah kan? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang hadas. Kemudian dia menjawab hadas adalah pasaun atau dorotun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan di dalam kitab Al-Misbah bahwa pengertian al-pasa'u adalah angin yang keluar tanpa adanya suara yang terdengar. Tuh. Banyak pendapat para ulama, kalaulah keluar angin tanpa suara, tetapi keciuman bau, nah, maka namanya pasaun. Kadang-kadang kan biasa terdengar suaranya. Cuman numpang lewat ya ke hidung orang. Oh, bau, udah. Itu satu. Nah, Syekh Sawi berkata apabila angin yang keluar dari dubur tidak disertai dengan suara keras, maka disebut qaswatun. Kalaulah keluar angin dari belakang tetapi ada suara cuman tidak keras, maka itu namanya qaswatun. Kalau pasaun cuman keluar angin tanpa kita mendengar, kita sendiri sebagai pelakunya, terus kawan cuman mencium aja, oh bau kentut. Tuh. Yang kedua, ada suaranya, cuman tidak besar, maka namanya qaswatun. Tuh, beda-beda. Terus lagi, sedangkan apabila keluar disertai dengan suara pelan, maka disebut dengan qaswah. Dan apabila ia keluar disertai dengan suara yang keras sampai dot, nah, itu lain lagi namanya dorotun. Jadi itu peribahasa para ulama. Kalaulah keluar angin dari belakang tidak ada suara, cuman keciuman aja bau, namanya pasaun. Kalaulah keluar dari kemaluan belakang, cuman suaranya kecil, pret, misalkan, itu namanya qaswatun. Kalaulah suaranya besar, biasanya kalau suara besar itu pas tidur. Biasanya. Tetapi kalau tidak tidur juga biasa besar. Nah, itu namanya dorotun. Nah, jadi masalah suara kentut besar dan kecilnya itu bukan tergantung kepada orangnya. Kadang-kadang orang yang besar kayak saya, kadang-kadang kecil, kadang besar. Tapi seringnya besar kita. Tuh. Augeruhu, ataupun yang keluar itu selain dari angin. Nah, selain dari kentut ada juga bisa membatalkan kepada wudhu berupa benda atau angin baik suci ataupun najis. Jikalau ada benda
yang keluar dari kemaluan, baik dari depan ataupun dari belakang, mau najis ataupun tidak. Di sini bahasa di sini nih, terkecuali nanti ke depan. Ya, di sini baik suci ataupun najis, baik kering ataupun basah, baik yang bisa keluar seperti air kencing atau yang langka keluar seperti darah, baik keluar kemudian putus atau keluar dan tidak terputus, semisal ulat yang mengeluarkan kepalanya dari dubur kemudian ya masuk lagi ke dalamnya, tetap itu batal wudhu. Jadi pengertiannya gimana? Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang, baik itu najis ataupun tidak, baik itu kering ataupun tidak, baik itu keluarnya terputus lalulah masuk kembali, maka tetap hukumnya batal wudhu. Misalkan, mohon maaf, kalau di sini tadi orang punya penyakit sehingga di dalamnya ada ulat. Ulat itu keluar dari kemaluan belakang, lalu masuk lagi, itu pun batal wudhu. Jadi kita bisa memahami ada ndak sesudah wudhu yang keluar dari kemaluan kita, yang pertama dari depan ataupun belakang, maka itu tinggal jujur kepada pribadinya masing-masing. Ya. Dan juga mohon maaf ini. Di sini ketika perempuan melahirkan sebagian tubuh anak, maka wudhunya menjadi batal. Adapun apabila ia melahirkan seluruh tubuh anak tanpa disertai basah, maka wudhunya tidak menjadi batal meskipun ia diwajibkan mandi. Orang hamil, ya, melahirkan tapi jarang terjadi tanpa disertai dengan basah si bayi itu, tanpa disertai dengan darah, maka wudhunya tidak batal tetapi wajib mandi. Wajib, paham? Paham enggak? Mengerti kan enggak? Tetapi jarang orang yang melahirkan tanpa ada basahnya karena darah, karena lendir. Kalau memang, mohon maaf, kalau memang bayi itu kering, misalkan, enggak bercampur darah, enggak bercampur lendir, maka kalau dia udah wudhu, misalkan mau melahirkan, tapi melahirkannya tidak ada basah dari bayi itu tadi, dan juga dia tidak merasakan sakit, tidak mengeluarkan darah dari kemaluannya, tidak mengeluarkan lendir dari kemaluannya, seumpama, maka itu tidak batal wudhu meskipun dia wajib mandi wajib. Tapi jarang kejadian kayak gitu. Kebanyakan orang yang melahirkan pasti dibarengi dengan darah, lendir itu. Terus lagi tadi yang semuanya yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang membatalkan wudhu, baik najis ataupun tidak, baik kering ataupun tidak, bau ataupun tidak, batal wudhu. Ilal maniyah, terkecuali satu, tidak batal wudhu tetapi wajib mandi wajib. Mohon maaf kayak gini. Misalkan kita udah tadi sholat duhur, nah, entah menghayal, entah kenapa, lalu keluar air sperma, maka tidak batal wudhu kalau keluar air sperma. Cuma kalau mau sholat, wajib mandi wajib dulu. Pas begitu mandi wajib, kemaluannya jangan dipegang. Kalau tidak mau wudhu lagi. Hah? Kalau dipegang, ya batal wudhunya, ya wudhu lagi.
Tetapi kalau kita mandi biasanya kemaluan dibersihkan. Otomatis dipegang, berarti kalau kayak tadi batal wudhu. Awas nanti ditanyakan. Ya, awas ditanyakan. Itu yang pertama. Wasani zawalul akli. Kalau di sini wasani zawalul akli. Yang kedua dari perkara ataupun hal yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli. Adalah hilangnya sifat tamyiz. Tahu tamyiz? Tahu nggak tamyiz? Udah. Tamyiz itu udah apa? Kalau di anak itu udah pandai sendiri. Kalau di anak udah malu sendiri, itu tamyiz. Ya. Kalau ada orang yang hilang sifat tamyiznya, yang muncul dari akal sebab tidur, tetapi selain tidurnya para nabi. Jadi kalau ada orang hilang akal, kayak misalkan anak-anaknya, padahal kita ini udah tua, lalu pas bangun tidur kayak anak kecil, pakai celana dalam dan BH keluar aja itu, teriak apa? Nah, tuh batal wudhu. Pengertian tidur adalah, kalau di sini adalah angin lembut yang keluar dari arah otak yang menyebabkan tertutupnya mata, yang nantinya akan lembut tersebut akan sampai pada hati. Jadi kalau orang yang tidur, nah, kalaulah tidurnya tidak masih mendengar suara orang dan juga bukan baring tidurnya kayak gini, tetapi suara orang masih mendengar, itu tidak batal wudhu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau dia kentut pasti sadar, tinggal jujur ke pribadinya masing-masing. Ya. Jadi yang nomor kedua, zawalul akli au ghairihi, ataupun bukan hilang akal. Kajununin huwa jawalu idraku minal qalbi ma'a baqoil kuwati. Ya. Atau hilang sifat tamyiz sebab pingsan. Kalau tadi hilang sifat tamyiz ataupun jawalul akli, tadi hilang akal, sebabnya dia tidur, lalulah bangun tidur, hilang sifat tamyiznya. Jadi kayak anak kecil lagi. Ya. Ataupun bukan. Hilang akalnya itu bukan sebab tidur. Sebab sesuatu penyakit yang menyerupai gila. Nah, misalkan punya penyakit ayan. Lalulah tang tidak sadar, maka batal wudhu. Jadi harus gimana? Ya kalau memang dia udah sadar ataupun udah disadarkan, maka disuruh wudhu lagi. Itu pengertian jawalul akli. Ila nauma qaidin mumakirin makadahu. Jawalul akli binaumin, sebabnya tidur, au ghairihi, ataupun bukan tidur. Ila nauma qaidin mumakinin makadahu minal ardi. Nah, terkecuali tidurnya orang yang duduk dengan menetapkan pantatnya di atas lantai. Ada yang mengatakan lafadz ardi di sini adalah bertakluk dengan lafadz mumakinin, maksudnya tidak membatalkan wudhu adalah tidurnya orang yang memungkinkan menetapkan pantatnya. Mohon maaf, kalau misalkan tidurnya gini, tidak terangkat ini, nah satu, yang kedua telinga masih mendengar suara orang,
tetapi tidak jelas apa yang diomongkan, maka tidak batal wudhu. Misalkan gini, kita tidur, orang yang di sekeliling kita ngomong itu masih terdengar kepada telinga kita, cuman tak apa yang diomongkan. Asal ininya tidak terangkat, maka tidak batal wudhu. Tetapi kalau tidurnya, nah gini nih, otomatis ini terangkat. Siapa tahu pas ini terangkat keluar angin yang kita tidak sadari, maka batal wudhu. Tuh, biasanya para santri yang pandai tidur duduk gini, kelihatan oleh gurunya ngaji kan, ngelogat gini, udah tidur. Soalnya penuh jadwal, kadang-kadang jam 11 baru tidur. Jadi sehingga lagi ngaji gini, maka tidur udah gini. Sadar-sadar udah selesai baru. Tuh. Apabila salah satu pantatnya lepas dari lantai, artinya tidak lagi menetap sebelum ia sadar secara yakin, maka wudunya batal. Kalau dia terangkat gini, belum dia sadar, maksudnya belum bangun kembali, dalam arti kata berarti gini, gini lagi kan, tidak langsung bangun, maka itu batal wudhu. Kalau misalkan gini, langsung bangun, nah, kau udah bolak-balik, udah, ya. Apalagi kalau hari Jumat, kadang-kadang sering perhatikan, bapak-bapak udah selesai qomat kan, si imam udah mau Allah, di sini masih ada yang duduk, berarti itu secara hukum batal. Tidak mendengar bahwa kita mau berjamaah, mau sholat, malah dia masih gini tidur. Berarti itu tidurnya nyenyak. Maka itu seharusnya wudhu kembali. Banyak gitu. Yang nomor ketiga, asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki yang lain yang dewasa dan kulit perempuan yang lain juga yang dewasa. Maksudnya yang lain di sini adalah yang sah dinikah menurut hukum agama. Kalau suami istri batal wudhu, batal, hati-hati. Banyak orang yang belum paham antara suami istri kan itu ini udah nikah. Iya. Kenapa dengan suami batal wudhu? Dikarenakan ada pertalian. Kalau dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, tidak batal wudhu. Hati-hati. Kalau dengan suami, batal wudhu. Terkecuali apa? Min ghairi hailin. Mohon maaf. Kalau misalkan lebaran, ya ingat, kita salaman dengan orang yang beda jenis, namanya mertua, adik ipar, kakak ipar, menantu. Jangan, masa harus gini? Ini nih kalau menurut saya pribadi rasanya kurang pas. Masa dengan mertua, dengan menantu, dengan adik ipar salaman cukup gini? Kan itu beda jenis. Iya sah dinikah namun untuk agama. Kalau ibu-ibu dengan saya, maka cukup gini. Kalaupun misalkan mau, maka harus pakai penghalang. Adik ipar, kakak ipar, mertua, menantu. Enggak. Rasanya kurang pas kalau salaman kayak gini. Salaman biasa biarpun udah punya wudhu. Gimana? Mohon maaf, beda akidah, beda keyakinan jadi masalah. Nggak batal wudhu. Sering saya memperhatikan, itu siapa?
ada ipar saya, kok kenapa salamannya kayak gitu? Hati-hati. Kurang apa namanya? Kurang sopan lah. Kurang pantas, kurang etis. Halaman dengan kakak ipar, ada ipar, menantu, mertua. Saya gini. Kalau dengan ajnabi, ya kayak ibu-ibu dengan saya, maka cukup gini. Tuh. Jadi kenapa batal kalau salaman dengan lain jenis yang bukan keluarga? Baik sama-sama di sini merasakan ataupun tidak. Mohon maaf, jikalau kita salaman dengan lain jenis yang mana dengan keluarga pun udah jauh, mohon maaf, maka di situ setan ada. Biasa contoh kita lah, mohon maaf, kayak suami istri, saya sendirilah dengan istri. Coba kalau salaman, kenapa batal? Sebab kalau salaman pasti bisa merasakan hawa nafsu di situ. Perasaan kita udah gimana? Masa dengan ada ipar, masa dengan orang tua kita sendiri, dengan bapak kita sendiri, dengan menantu, jauh kalau menurut saya. Nggak mungkin memikirkan hal yang negatif kalau dengan mertua, dengan ada ipar, dengan menantu. Ya. Tetapi kalau selain dari itu, pikiran pasti negatif. Makanya itu. Jadi kena kulit lawan jenis apa? Harus kita bisa menjaga. Jangan sampai sembarangan saja. Perhatikan di lebaran coba. Dosa di situ, mohon maaf. Dosa. Ya, apalagi dengan orang ya yang bukan mahram. Jangan. Nanti bisa-bisa yang disalaminya bahaya. Oh, si anu rupanya gini. Ibu-ibu biarpun dengan saya sering ketemu, jangan. Awas, setan tidak memilih ustadznya. Oh, makanya kalau misalkan ibu-ibu silaturahmi ke saya, lebaran, kalau dengan saya cukup gini, kalau dengan istri saya tidak jadi masalah. Mohon maaf, saya sampaikan. Jangan sampai dikenakan, gini aja cukup. Biarpun saya ustadz, ya ustadz juga manusia. Oke lah, tetapi kan otak beda-beda. Mohon maaf. Paling nggak gini, terkecuali misalkan ibu dengan suaminya bergandengan dengan suami, maka agak dekat salamannya, ada jadi masalah dikarenakan ada suami. Yuk, setan tidak pilih-pilih. Nah, itu. Jadi itu harus dilaksanakan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, mohon maaf, apalagi yang beda akidah, lalu ya. Bukan masalah batal wudhu aja, bukan dosa. Misalkan kata ibu-ibu, salaman dengan bausan, biarpun tidak punya wudhu, ini jadi masalah, salaman dikenakan. Nah, itu dosa. Kalaulah tidak membahas masalah wudhu. Terkecuali saya yang kayak contoh dengan siapa, dengan Bude. Nah, masalah batal si wudhu. Ya, saya dengan Bude salaman biasa, dikenakan. Kalau wudhu, salaman dengan Bude saya, maka batal wudhu. Kalau di luar wudhu ini gimana, dosa enggak? Saya tidak, sebab apa, saya kayak melihat orang tua saya pribadi. Kalau ibu-ibu dikarenakan usianya masih muda, maka jangan. Biarpun ibu-ibu salaman dengan saya, seumpamanya udah batal wudhu, jangan. Sebab setan tetap masih menggoda. Orang yang bersentuhan dengan kita di sini dijelaskan. Apakah
bersentuhan atau bersentuhan, baik kulit yang saling bersentuhan adalah kulit anggota tubuh yang berfungsi atau yang sudah mati, meskipun si laki-laki adalah yang pikun atau yang tidak memiliki zakar, maka sekali meskipun salah satu dari mereka berdua adalah mayit, tetapi wudunya mayit tidak menjadi batal. Mohon maaf, misalkan saya kembali kayak tadi, saya dengan bude kan, bude udah tua, memang tidak pikun. Kalau saya punya wudu, salaman dengan bude tetap batal. Kalau punya wudu, kenapa saya kalau sudah wudu, misalkan cerita mau balik lah, kayak saya sering ngobrol kan, salaman, dikenakan, malah dicium tangannya. Kalau punya wudu batal. Dosa enggak saya salaman dengan bude? Kalau menurut saya pribadi tidak, dikarenakan saya ke dia menganggap orang tua. Satu, yang kedua adalah kalau ada Pak D-nya salaman, kenakan. Kalaulah kita masih, mohon maaf, masih usia ya kayak ibu-ibu ini, dengan saya jangan, biarpun gimana, ataupun dengan laki-laki yang mana laki-laki itu katanya tidak punya kelamin ataupun udah pikun, maka tetap batal wudu kalaulah bukan keluarga tadi. Ya. Masa batal wudu, kan orang tua ini nih, kakek-kakek ini nih enggak punya kelamin. Tetap batal wudunya. Ya. Gimana kalaulah kita melayat kepada orang yang meninggal? Nah, itu keluarga tapi udah jauh menurut hukum agama saat nikah. Lalulah saking kangennya, saking rindunya dengan jenazah tersebut, padahal udah diwudukan, udah selesai disolatan, lalulah dipeluk oleh kita, dikarenakan terakhir ini. Kalau kitanya punya wudu, batal wudunya. Tetapi si jenazahnya tidak perlu diulangi lagi, tinggal kitanya. Kalaulah dengan jenazah, mohon maaf, misalkan gini. Nah, untuk mohon maaf tapi kita ibu-ibu punya suami, suaminya meninggal, maka memandikan boleh, ikut memandikan. Tetapi pas mewudukan jangan dipegang lagi. Ada yang tidak membolehkan ikut mandikan. Kenapa? Beda jenis. Kan itu suami istri, masa enggak boleh? Sedangkan istri dengan suami tidak ada kata aurat. Jadi kalau ada kata aurat enggak bakalan berkembang biak, enggak punya anak atau. Kalau udah suami istri tidak ada kata aurat. Aurat itu dengan orang lain. Kemana pengertiannya? Cuma kalau udah diwudukan, si jenazah tadi jangan dipegang lagi. Kalaulah ikut mandikan gosok-gosok boleh. Jangan dilarang. Mohon maaf, jikalau nanti saudara-saudara kita misalkan istrinya meninggal, suaminya pengen silahkan. Jangan dilarang. Biarpun di situ kan ibu-ibu, kalau perempuan kan ibu-ibu yang mandikan. Misalkan tentang suaminya, saya ikut, jangan dilarang. Ini masalah. Tuh ya. Biarpun beda akidah. Awas. Tetapi kalaulah yang kayak suami tadi kan, kita meninggal, si istri udah diwudukan, dipegang oleh suami, maka si istrinya tidak dosa, si jenazahnya. Kalau punya wudu, maka si suami yang dosa. Kalau misalkan mertua, tidak jadi masalah. Cuma, mohon maaf, bedanya gini. Kalau kita melihat jenazah suami, biarpun telanjang bulat, tidak haram. Tetapi kalau mertua, menantu, ada ipar, ada batasan. Tetapi tidak batal wudu. Itu bedanya. Beda. Kalau dengan suami, ulangi lagi. Kalau suami udah dimandikan kan,
semuanya meninggal nih. Nah, maka tidak boleh dipegang kembali dikarenakan dosa. Nah, kalau misalkan mertua, adik ipar, menantu tidak boleh ngikut mandikan kalau yang beda jenis. Menantu kita misalkan laki-laki kan seumpamanya meninggal. Saking sayang ikut mandikan, jangan. Kalau menantu kita misalkan perempuan, kita sebagai perempuan jadi masalah. Kalau beda jenis menantu tadi, jangan ikut mandikan. Tetapi kalau misalkan udah selesai dipeluk nih, enggak jadi batal, enggak dosa ibu. Apa maksudnya? Kalau dengan suami kan boleh kan ikut mandikan, biarpun mohon maaf biarpun telanjang si suami kan, boleh ibu ikut mandikan. Tetapi kalau udah diwudukan jangan dipegang lagi. Kalau dengan menantu, dengan adik, mertua tidak boleh ikut mandikan kalau lain jenis. Kan ada penghalang. Yang penting, mohon maaf, kalau misalkan dengan mertua, dengan menantu, ya, maka kalaulah dengan mertua, dengan menantu, itu kan tidak batal wudhu, maka tidak ada penghalang pun, tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalkan dengan suami, udah diwudukan, pas mau meluk terakhir harus ada penghalang. Kalau udah dibungkus, tidak jadi masalah. Itu bedanya. Kalau dengan mertua ya salaman jadi masalah. Itu yang nomor apa tadi? Ketiga. Terus lagi yang namanya bersentuhan kulit, kalau di sini ada 5. Yang bersentuhan kulit itu bisa terjadi antara 2 jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dengan perempuan. Yang ke-1. Yang kedua, yang saling bersentuhan adalah kulit, bukan rambut, gigi, atau kuku. Kalau bersentuhan rambut dengan suami tidak batal wudu. Kalau bisa bersentuhan gigi tanpa bertemu dengan bibir, maka tidak batal wudu. Bisa enggak dengan suami adu mulut tapi enggak ketemu bibirnya, cuman giginya aja, bisa enggak kira-kira? Kalau lah misalkan kuku, maka tidak batal wudu. Jadi yang batal wudu itu bersentuhan kulit, rambut dengan rambut yang lain, dengan suami lah misalkan yang dekat kan. Maka rambut kita dipegang oleh suami, misalkan ujungnya panjang, maka enggak batal wudhu kitanya. Kita memegang rambut suami seumpamanya panjang, maka enggak batal wudhu. Paham? Iya. Tuh. Terus kuku, misalkan mohon maaf, si suami minta tolong, lalu digarukkan kukunya, pakai tangan kita jadi masalah. Ataupun kuku dengan kuku, kulit ini kulit ke kuku gini, asalkan jangan kulit sini, maka tidak batal wudhu. Tuh. Jadi yang batal itu adalah kulit dengan kulit, gigi dengan gigi tidak. Ya. Jikalau dari masing-masing mereka tidak menjadi batal, berbeda dengan tulang ketika terbuka, maka saling bersentuhan tulang antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu tulang. Kuku kan bukan tulang. Mohon maaf kayak gini. Kalau di sinilah, misalkan patah, jadi dagingnya enggak ada. Jadi kelihatan tulangnya. Yang satu gitu juga. Kalau ngelihat di sini, batal wudhunya. Paham maksudnya? Misalkan patah gitu kan, mohon maaf lah. Tapi si dagingnya udah enggak ada, tinggal apa keluar ke tulang. Yang satunya juga gitu, misalkan. Lalu tulangnya dikenakan, tulang dengan tulang. Maka kalau ngelihat di sini batal wudhunya. Kalau gigi bukan tulang, kuku bukan tulang. Kalau ngelihat di sini. Terus lagi,
Apabila ada perempuan atau laki-laki menjadikan jari-jarinya terbuat dari emas ataupun perak, maka wudhunya tidak batal sebab menyentuhnya. Tuh. Misalkan ada orang cacat, baik laki-laki ataupun perempuan, ini cacat, jadi dibikinlah jari-jari palsu dari emas, misalkan di sini, maka dipegang tidak batal. Tidak ada lah, tidak ada, kan ada penghalang. Coba gini, kalau membedakan batal endahnya, mohon maaf, saya pernah mencoba dengan istri. Kalau kita memegang suami, coba pakai kain dengan tidak pakai kain pasti beda. Bedanya apa? Di sini magnetnya, kalau lah pakai gini lemah magnetnya di sini. Tetapi kalau gini langsung cepat. Nah itu yang membatalkan wudhu tuh. Sebabnya cepat nafsunya tuh naik. Tuh. Coba aja kalau udah dipegang suami gini. Tuh. Tapi kalau gini tidak. Itu yang nomor ketiga. Ya. Jadi yang nomor ketiga adalah jikalaulah bersentuhan selain dari kulit, maka tidak batal wudhu, terkecuali ada penghalang. Misalkan memegang sikat tangan, cuman ada penghalang, maka itu tidak batal wudhu. Yang nomor keempat, arabiu masuk kubuli adamiyi. Memegang di sini adalah menyentuh kubul manusia meskipun karena lupa, meskipun kubul yang disentuh telah terpotong, sekiranya masih disebut sebagai parji. Meskipun kubul sudah tidak berfungsi, meskipun kubul anak kecil atau mayit, dan meskipun kubul milik sendiri atau orang lain tetap batal wudhu. Contoh, mohon maaf. Kubul dubur. Kalau punya anak sendiri, kalau melihat di sini, dipegang kemaluannya, baik satu jenis ataupun beda jenis. Misalkan anak kita udah usia setahun 2 tahun, dimandikan lalu dipegang kemaluannya, batal wudhu. Paham maksudnya? Anak, misalkan anak kita kan, ya anak kita sendiri, biarpun beda jenis. Misalkan baru setahun 2 tahun dimandikan, dibedaki, kita udah punya wudhu nih. Lalu dipegang kemaluannya, hati-hati, batal wudhunya. Biarpun satu jenis, ya maksudnya perempuan, apalagi anak laki-laki. Ya kan dengan anak sendiri, enggak ada nafsu, iya. Tapi kalau dipegang itunya tetap, Pak. Ataupun mohon maaf, ataupun udah terpisah, saya menemukan jakar di jalan dipegang, tak batal wudhu. Seumpama ataupun di tong sampah, wah ini punya siapa, dikirain apa, lalu dipegang, tak batal wudhu. Siapa tahu. Siapa tahu. Wah ini menemukan hebat, ini dikirain apa, ternyata jakar, tetap batal wudhunya. Ya. Terus lagi, sekarang memegang kemaluan perempuan sama perempuan, tetapi orang tua kita, mohon maaf, misalkan udah meninggal, baik disengaja ataupun tidak disengaja, batal wudhu. Dan juga memegang kemaluan kita sendiri, gatal, tidak ada penghalang, maka batal wudhunya. Ya, mohon maaf, ini belakang. Jadi kalau tepi-tepinya, ini pantatnya, enggak. Nah yang bulat ini, lubang keluar dari belakang, mohon maaf. Ini bisa gambaran lubang di belakang. Kalau gatal digaruk pakai ini gambaran punya wudhu maksudnya. Digaruk gini, ya dipegang gini, belakang, maka tetap batal wudhu. Jadi harus gimana? Ya, udah, enggak usah dibuka penghalangnya. Depan ya sama, biarpun punya kita sendiri. Tuh. Jadi
Mohon maaf. Wa huwa pirijali jami'u nafsi al-qadibi au ma'lu qati'atihi qatihi. Pengertian bagian kubul di sini bagi laki-laki adalah seluruh batang jakarnya atau tempat terpotongnya, bukan bagian yang ditumbuhi. Nah, kalau laki-laki, kenapa diterangkan ya supaya jelas. Misalkan yang batal wudu punya laki-laki, bukan masalah memegang apanya, memegang telurnya, saya pribadi, ataupun rambutnya, itu tidak batal wudu. Kalau misalkan saya gatal ataupun cemana, lalu dipegang telurnya dengan rambutnya, maka tidak batal wudu. Yang batal wudu kalau di laki-laki. Nah, kalau di laki-laki yang batal wudu adalah batangnya itu tadi. Wafil mar'ati saparuha. Nah, pengertian bagian kubul bagi perempuan adalah dua bibir vagina yang saling bertemu. Kedua bibir tersebut adalah dua sisi vagina yang menutupi sebagian dua bibir, menutupi mulut atau cincin menutupi bagian jari-jari bawahnya. Tidak termasuk kubul di sini adalah bagian atas kedua bibir vagina dan yang ditumbuhi rambut. Mohon maaf. Saya pun pengen ketawa juga, tadi diterangkan macam mana. Punya perempuan, kalau tepi-tepinya tidak batal wudu. Yang mana yang batal wudu? Kalau ngelihat di sini, bibirnya yang biasa ketemu, maka itu batal wudu. Kalaulah yang tempat tumbuh rambutnya tidak batal wudu. Jadi kayak laki-laki tadi, tidak semuanya orang yang memegang kemaluannya itu batal wudu, tidak. Kalau bagian depan, sebab bagian depan beda-beda, kalau bagian belakang sama. Bagian belakang sama, laki-laki perempuan sama bentuknya. Kalau bagian depan beda. Mohon maaf. Kalau perempuan, udah wudu, gatal kemaluannya, misalkan pakai penghalang tidak puas, gimana? Kalau tepi-tepinya yang biasa ditumbuhi rambut, maka tidak batal wudu. Terus lagi, dua bibir yang mana yang menutupi? Berarti bagian dalamnya, bagian luarnya tidak. Terus lagi, atau cincin yang menutupi bagian jari-jari di bawah, tidak termasuk kubul. Nah, jadi di perempuan juga tidak semuanya megang kemaluan sendiri batal wudu, tidak. Makanya mohon maaf, karena disampaikan macam mana juga hukum. Memegang kemaluan batal wudu itu gimana? Bibat nirohati au botone asobi awal koti duburihi. Jadi memegang kemaluan depan ataupun belakang, kalaulah di laki-laki itu tadi yang batangnya saja batal wudu, kalau di perempuan adalah yang bibir bagian dalamnya. Jadi kalau bagian luarnya tidak. Ya. Terus lagi, pakai apa batal wudu? Pakai apa? Bibat nirohati au butuna sobi'i. Batal itu kalau memakai ini menggaruknya. Kalau pakai ini tidak. Cuman rasanya kalau lah menggaruk yang gatal pakai ini kurang puas. Pasti kebanyakan pakai ini, gini. Bukan gini-gini. Ya. Kalau perempuan tinggal tutupkan ini, pakai ini bisa. Misalkan kayak gini. Jadi enggak perlu pakai penghalang kalau pakai ini. Sama laki-laki juga. Kalaulah pakai ini, maka harus ada penghalang. Kalau pakai ini, tidak ada penghalang. Kalau masalah batas, cuman makruh. Ya, pakai ini nih. Tetap ada magnetnya, cuman kurang. Beda dengan ini. Jadi, itu tentang yang membatalkan kepada wudu.
Kalau diperincikan sampai mendetil, wah lama ini. Jadi sekali lagi ada 4 jenis yang membatalkan kepada wudhu. Yang pertama ada yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang, yaitu angin dan yang lainnya terkecuali air sperma. Yang kedua adalah yang membatalkan wudhu wasani zawalul akli, hilang akal, binaumin au ghairihi, binaumin sebab tidur, au ghairihi ataupun bukan dari tidur. Yang nomor ketiga bertemunya 2 kulit ataupun iltiqa'u basaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain min ghairi hailin. Yang keempat adalah masuk kubuli adami awal qati duburihi bibatni rohati au butuni asobi'i. Itu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi ini wajib hafal perorangan. Sehingga kalau kita udah hafal tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, maka kita tidak perlu menanyakan ke orang lain. Makanya banyak orang yang menanyakan kepada yang lain, batal ndak wudhu saya? Batal ndak wudhu saya kalau gini? Tahu ndak batal wudhu? Itu untungnya. Kalau kita udah tahu yang batalkan wudhu ini, maka kita ndak perlu menanyakan ke orang, asalkan jangan ragu-ragu. Kalaulah banyak orang yang menanyakan, misalkan, Tan kalau gini batal ndak wudhu? Balikan nanyanya, Bapak tahu ndak yang batalkan wudhu? Tak ada, kan ketahuan. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini hanya dicukupkan sekian dulu. Tadi menerangkan tentang hal yang membatalkan wudhu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah pun selesai. Saya Nurliawati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjutkan dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran dan ni'amahu wa yakfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nuri anwar wasir asrawati yakhir akhyar wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih lima uhidu wa qatim umasabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin ya Allah. Wasyadatan fi inna wa barakatan fi rizqi. Amin ya Allah. Wa tawbatan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah. Amin. Bisakaratil maut wa najata minan nar wal abwa. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pegang tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.